Hai hai hai, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4 dengan tema Mengapa bergantung kepada Allah? Are you ready? Yes, lanjut. Tujuan pembelajaran: melalui belajar di rumah, peserta didik mampu mengetahui, memahami, mengimani bahwa hidup manusia tidak lepas dari pertolongan Tuhan, dan dengan yakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan setiap hari, serta mampu menuliskan contoh penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa hidupnya. Petunjuk kegiatan: tetap berhubungan dengan wali kelas, awali dan akhiri kegiatan dengan doa, baca Alkitab dengan suara nyaring, bukan berteriak ya. Baca modul dan kerjakan tugas yang ada di dalamnya. Kemudian kirim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Teman-teman, siapakah yang merawat kita ketika masih kecil? Kita dimandikan oleh siapa? Ya, orang tua. Siapa yang menyuapi makan kita? Pasti orang tua juga. Dan siapa yang mau mengenakan pakaian untuk kita? Pasti orang tua. Nah teman-teman, ketika kita masih kecil, hidup kita tergantung sepenuhnya kepada orang tua. Nah pada pelajaran hari ini kita belajar bergantung pada Tuhan. Nah teman-teman pasti sudah membaca kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22, dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Diceritakan tokoh Alkitab bernama Ayub adalah contoh orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Ia pribadi yang setia, berbudi luhur, dan kaya raya. Ia adalah pribadi yang taat pada Allah. Hidupnya diberikan untuk beribadah dan selalu mempersembahkan korban. Dan ketaatannya itu ia diberikan kelimpahan dengan jumlah ternak dan asisten rumah tangga yang banyak. Ayub tinggal di kota Uz, memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub diberkati dengan keluarga yang berbahagia. Ayub selalu mendoakan dan memberkati anak-anaknya. Teman-teman, ternyata ketaatan Ayub dibenci oleh iblis. Ia meminta izin Tuhan untuk menguji iman Ayub dengan berbagai macam kesulitan. Orang Sheba merebut lembu, sapi, keledai betina, dan para penjaganya dibunuh. Orang Kasdim pun merampok untanya. Sungguh menyedihkan ya. Ayub ditimpa sakit parah yang sangat menjijikkan. Bahkan istri dan kawan-kawannya meninggalkan dia, kecuali Elihu yang setia menghibur dia. Teman-teman, walaupun ia ditinggal sendiri, iman Ayub tidak goyah. Ia tetap yakin Allah beserta dengan dia baik dalam suka maupun duka. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Kesetiaan Ayub teruji. Ia bertahan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Imannya muncul bagaikan emas murni. Tuhan Allah memulihkan kembali hidupnya dengan kelimpahan dan sukacita lebih besar dari sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergantung itu adalah menyandarkan diri. Siapa yang pernah tidur bersandar seperti ini? Pasti rasanya nyaman ya teman-teman. Sama halnya ketika kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika teman-teman kita menjauhi kita seperti yang dialami Ayub, ketika kita mengalami sendiri dan seolah kita sedang berjalan sendiri. Di dalam Matius 11 ayat 28-30 Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 kita dikuatkan oleh Tuhan.
Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Yuk teman-teman, mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena ada berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Bagaimana sikap kita pada masa pandemi ini? Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Doakan orang tua, saudara kita, dan semua orang yang ada di lingkungan kita agar terhindar dari virus corona, dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa itu. Bagaimana kita bersandar kepada Tuhan? Yang pertama, tetap berdoa. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari sapa Tuhan. Dan jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Mohon pertolongan Roh Kudus. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Catatan kita pada hari ini adalah bergantung kepada Tuhan adalah bersandar, mempercayakan hidup kita kepada Allah yang hidup, yang telah turun ke dunia melalui Tuhan Yesus. Manusia itu terbatas teman-teman, maka harus mempercayakan diri kepada Allah yang tidak terbatas dengan tetap menjaga hubungan melalui doa dan membaca Alkitab, dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kata dan tulisan yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.